Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa di Renungan HKBP Sutoyo pada hari Rabu 18 Maret 2026. Dengan rasa syukur pada Tuhan Yesus Kristus, hari kini kita dianugerahkan berkat hidup dan layaklah nama Tuhan dimuliakan. Karenanya mari Bapak Ibu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dalam bahasa Batak, songonom mahatana. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siako, daholan na mangulahon uhum dohot holong ni roha, dihabasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam, songonima sahatna. Amang inang, saudara-saudara yang terkasih, Nabi Mika yang melayani pada abad yang ke-8 sebelum Masehi, saat kerajaan Yehuda, dan saat itu telah terjadi ketidakadilan baik kehidupan sosial dan terjadi juga penindasan kepada orang-orang miskin dan yang tidak berdaya. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam praktek kehidupan mereka tidaklah benar. Mereka merasa sudah cukup menyenangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran. Kehadiran Nabi Mika menegur dan menegaskan, menyuarakan bahwa melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah yang paling utama, bukan persembahan korban tersebut. Dalam melaksanakan ibadah yang sejati, yang Tuhan kehendaki adalah yang pertama, bukanlah korban persembahan, melainkan berlaku adil dengan bertindak benar terhadap sesama manusia, tidak menindas yang lemah maupun yang miskin, melainkan membela hak-hak mereka, serta menjalankan kebenaran, jujur, dan tidak memanfaatkan orang tersebut. Kedua, mencintai kesetiaan dan berbelas kasihan kepada sesama manusia, saling menghormati, mengasihi, dan mau mengampuni kepada sesama manusia, baik keluarga, kelompok bergereja, dan berbangsa. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, menghidupi ibadah dan kedekatan dengan Tuhan setiap saat akan membentuk kita bahwa hidup yang kita jalani bergantung pada Tuhan dan tidak mengeksklusifkan iman rohani kita. Panggilan Tuhan bagi kita umatnya adalah mau mengasihi Tuhan dengan sesama manusia, berlaku adil, mau bersikap rendah hati. Ibadah sejati adalah bukan sekedar ritual persembahan, tetapi melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita lakukan dengan takut akan Tuhan dan taat sepenuh hati dalam hidup kita, baik ketika menjalani kehidupan dan beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, dengan rasa syukur padamu kami bisa menikmati berkat Tuhan yang baru setiap pagi, dan hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan, dan Engkau berikan kami hikmat sehingga dapat melakukan aktivitas kami.
Semuanya itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, mampukan kami juga Tuhan di dalam kehidupan kami untuk berlaku adil, setia kepada Engkau, dan menghargai satu dengan yang lain. Tuhan, sebagaimana manusia yang terbatas, kami memohon keampunan dosa dari Engkau, baik dosa kami yang sengaja maupun yang tidak. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bersandar, berjalan dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami yang memimpin, kiranya keadilan ada terjadi di bangsa kami, di dunia ini. Apabila sudah terjatuh pemimpin-pemimpin kami ke dalam dosa, kami memohon ampun dosa. Layakkan Tuhan pemimpin-pemimpin kami tetap berjalan di dalam kebenaran dari Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya umur panjang disertai dengan kesehatan yang baik, hidup mereka lebih berguna lagi. Berkati kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami semakin terberkati oleh Engkau ketika kami melakukan aktivitas kami, baik ketika di rumah, di pekerjaan, dimanapun pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu. Anak-anak Tuhan yang sakit terbaring di rumah sakit maupun pemulihan di rumah, tolong Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang terbeban berat, yang letih lesu, tolong Tuhan Engkau kuatkan. Berikanlah Tuhan pemulihan semangat dari Engkau. Kiranya Tuhan menyertai mereka untuk bangkit dan berjalan bersama-Mu. Teguhkan iman mereka ya Tuhan. Kiranya dengan keteguhan hati mereka bisa berjalan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang meminta kepadamu tidak akan pulang dengan sia-sia. Ketika orang berjalan menaburkan benih dengan air mata, akan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang berderai air matanya karena berbagai-bagai duka cita. Berikanlah penghiburan dari Engkau. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun, kadangkala tidak berdaya, duduk di kursi roda, atau mungkin sudah memakai tongkat. Tolong Tuhan Yesus, Engkau jagai, lindungilah di masa tuanya. Kiranya anak-anak dengan cinta kasih senantiasa menjagai, melindungi orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah memberkati saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah berjalanlah bersama Tuhan, dan niscayalah ketika kita berjalan, semuanya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Shalom.